Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk belajar. Dan tidak lupa memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran Aqidah kelas 2 semester pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang saya cintai, sebelumnya kita telah belajar bahwa Allah itu adalah yang maha memberi rezeki, atau disebut juga dengan Ar-Razzaq. Kemudian anak-anakku yang saya cintai juga telah mempelajari macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang ada di sekitar kita, yang ada pada diri kita, di tubuh kita. Semuanya adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga telah mempelajari bagaimana sikap kita terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang cara bersyukur. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz ingin menyampaikan sebuah kisah yang menarik. Nah, kisah ini ada pada anak yang soleh yang ada di sekitar kita. Nah, semoga anak-anakku yang soleh dan soleha juga dapat meniru sikap dari anak yang akan Ustadz ceritakan ini. Dia bernama Ahmad si murah hati. Assalamualaikum sahabatku Hasan, apa kabar? Seru Ahmad kepada Hasan. Lalu dijawab oleh Hasan, Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Bagaimana pula keadaanmu? Oh ya, kemarin kamu pergi kemana? Kemudian dijawab oleh Ahmad, aku ikut ayah ke rumah paman. Ini oleh-oleh untukmu dan ini untuk adikmu. Nah, Ahmad memberi hadiah kepada Hasan. Kemudian Hasan berterima kasih. Terima kasih, kamu baik hati. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kemudian Hasan melanjutkan, Ahmad, sahabatku, bolehkah aku pinjam penggaris dan pensilmu? Penggarisku patah dan pensilku juga sudah habis. Ayah belum sempat membelikan pensil dan penggaris baru untukku. Kemudian Ahmad menjawab sambil tersenyum, sahabatku Hasan, ayo ke rumahku. Aku akan berikan kepadamu penggaris dan pensil. Tak usah meminjam. Alhamdulillah, aku masih mempunyai 2 buah penggaris dan pensil. Kemudian Hasan berkata, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu, sahabatku yang murah hati. Kemudian Ahmad mengaminkan doa Hasan tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari cerita yang Ustadz sampaikan tadi, kita telah mengetahui bahwa Ahmad adalah contoh yang baik, contoh anak yang murah hati. Ia senang membantu teman dan siapa saja yang sedang dalam keadaan kesulitan. Karena Ahmad mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Ahmad lakukan? Karena ia mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala suka dan cinta kepada orang yang
suka membantu orang lain. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang suka memberi pinjaman uang atau hutang kepada orang lain. Kepada pelayannya ia berkata, "Jika engkau mendatangi orang miskin, maka bebaskanlah hutangnya. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari siksaannya." Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka orang yang membebaskan hutang orang lain, maka orang itu meninggal dunia dan menjumpai Allah, dan Allah pun membebaskan dari siksaan. Nah, itu adalah balasan bagi orang yang baik, yang murah hati, yang gemar membantu orang yang dalam keadaan sulit. Nah, Ahmad adalah contoh anak yang pandai bersyukur. Contoh anak yang selalu menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ia juga bersyukur dengan perbuatannya. Dengan apa? Yaitu dengan membantu orang lain. Dengan membantu orang lain dari rezeki yang ada padanya, yang dimiliki oleh Ahmad. Ini adalah contoh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan. Maka ini harus dicontoh oleh anak-anakku yang soleh dan soleha. Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita juga harus menggunakannya dengan baik. Kita harus memanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan membantu orang yang dalam keadaan sulit. Sehingga rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak habiskan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memberikan kepada orang lain. Nah, dengan perbuatan kita tersebut, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala suka dan cinta kepada kita, dan akhirnya kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksanya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.